Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 11 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan, kami boleh kembali membaca kitab suci, kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memiliki pengertian yang benar atas kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini, tema bagi kita menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengatakan bahwa hari-hari manusia sangat singkat. Di ayat yang ke-10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hari-hari manusia itu sangat singkat. Lagi pula hari-hari kita itu diisi oleh kesedihan, diisi oleh penderitaan, diisi oleh pergumulan hidup. Maka pemazmur mengharapkan pengajaran, mengharapkan hikmat untuk menolong manusia untuk mengerti arti hidup yang sebenarnya. Dalam kitab Mazmur ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan bagaimana kita menghitung hari-hari kita hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya, saya berdoa setiap kita boleh memiliki hati yang bijaksana. Kita dapat menghitung hari-hari kita sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Dalam kitab ini kita diajarkan seperti apa hati yang bijaksana itu. Di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ini yang pertama, saudara. Pemazmur mengajarkan kepada kita hanya di dalam Tuhan ada tempat perteduhan. Dunia tidak akan bisa memberikan keteduhan di dalam hati kita. Maka itu jangan kita habiskan hari-hari kita untuk mengejar dunia ini. Alkitab memang mengajarkan kita supaya kita bekerja keras, tetapi bukan berarti kita habiskan hari-hari kita untuk mengejar dunia ini. Karena dunia ini tidak akan memberikan ketenangan. Dunia ini tidak akan memberikan keteduhan. Kalau kita mengejar dunia ini, saudara, yang kita dapatkan kesia-siaan. Tetapi kita memiliki hati yang bijaksana. Kita diajarkan supaya kita memiliki hati yang bijaksana, yaitu kita harus mengarahkan hati kita supaya hati kita ini percaya bahwa keteduhan itu hanya ada di dalam Tuhan. Inilah hati yang bijaksana. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kita harus menyadari bahwa kita ini berasal dari debu, dan pada waktunya kita akan kembali kepada debu. Apa yang kita banggakan di dunia ini, dikatakan ayat yang ke-6, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Hanya seperti bunga yang kelihatannya mekar di siang hari, di pagi hari, kemudian di sore hari sudah layu. Itulah kebanggaan manusia. Jadi saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita ini rapuh. Manusia ini sangat rapuh,
tidak berarti apa-apa, saudara. Kita ini hanya debu. Nah, inilah saudaraku, hati yang bijaksana itu kita harus menyadari itu. Bahwa kita ini rapuh, saudara. Kita butuh Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, ayat yang ketujuh dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Hati yang bijaksana itu hati yang menyadari bahwa dahsyat murka Allah. Dahsyat, saudara, kami terkejut dikatakan. Hari-hari yang kita miliki di bumi ini jangan kita pergunakan untuk bermain-main dengan dosa. Memang saudaraku, Allah itu Allah yang penuh kasih. Tetapi juga ada batasnya. Kasih Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika kita lalai, yang kita dapatkan adalah murka. Ayat yang ke-13 dikatakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Bagaimana Tuhan bisa menyayangi kita kalau kita tidak membangun hidup kita di dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana Tuhan menyayangi kita kalau kita tinggal di dalam dosa? Sebaliknya, saudara, murka Allah. Tetapi saudaraku, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Allah kita itu juga Allah yang bisa murka pada waktunya. Jadi jangan kita terkejut, saudaraku. Ketika kesempatan hari-hari ini kita diberikan untuk membangun hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan, maka marilah kita dengan rasa hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan. Ini harus kita miliki. Inilah hati yang bijaksana itu. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hati yang hormat kepada Tuhan. Supaya hati kita merindukan belas kasihan Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang diajarkan oleh pemazmur bagi kita, menghitung hari-hari supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini, supaya Engkau ajar kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.